Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallahul ladzi la ilaha illallah wal malikul qudussus salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa ya ibadallah hittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Para pendengar dimanapun berada yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang mana pada detik ini masih diberikan kita rahmat hidup, rahmat sehat, dan rahmat iman. Bagi para pendengar yang sakit, semoga dimudahkan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para pendengar yang sempit, dilapangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusan dan rezeki yang barokah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan diberi kita syafaat dan pertolongan dari dunia sampai ke negeri akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa perbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada perjumpaan kita saat ini, kita akan menerangkan tentang fenomena yang selalu dipertanya-tanyakan. Ada sebagian kalangan mungkin karena awam ataupun tidak tahu dan bahkan pura-pura tidak tahu, yaitu tentang yang sering kita dengar, 4 bagian di dalam ilmu agama yang tidak bisa dipisahkan, yang sering disebut-sebut ataupun dikata-katakan tentang syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Jadi pada pertemuan
saat ini itulah maksud dari kita untuk mencoba memahami dan menerangkan tentang apa sebenarnya yang dikatakan tentang 4 macam pengetahuan ataupun ilmu tentang syariat, tentang tarekat, tentang hakikat, dan tentang makrifat. Sebelum kita melanjutkan keterangan, mudah-mudahan kita bisa menyimak pengertian ini sampai selesai, yang insya Allah dengan pengetahuan yang sedikit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepahaman dan pengertian kepada kita semua. Hanya Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha benar. Untuk itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, kita lanjut kepada pengertian tentang syariat, tentang tarekat, tentang hakikat, dan tentang makrifat. Kita bahas satu persatu dan kita ganti suasana penglihatan para pendengar dimanapun berada. Simak sampai selesai, mudah-mudahan kita tidak terjadi kegagalpahaman, insya Allah. Ikuti keterangan selanjutnya para pendengar, saudara-saudara dimanapun berada. Mari kita ubah suasana di tampilan pandangan saudara-saudara sekalian. Orang yang mengerti hakikat tauhid, maka gugurlah segala tanya dan gambaran. Kenapa dan bagaimana? Menyimak segala ungkapan ulama sufiah akan terasa kenikmatan tersendiri. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Mari kita jelaskan satu-satu. Banyak dibicarakan sudah tentang 4 bagian ini, yang merupakan bagian tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam pembahasan ajaran Islam, maka untuk mendahului pembicara selanjutnya, ada baiknya ke-4 bagian pokok ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, syariat. Yang dikatakan dengan syariat ini dari segi bahasa yang berarti tata hukum. Disadari bahwa dalam alam semesta ini tidak ada yang terlepas dari apa yang dinamakan hukum, termasuk untuk manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai hamba Allah, perlu diatur dan ditata sehingga tercipta keteraturan yang menyangkut hubungan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan Sang Maha Pencipta.
Pembahasan mengenai materi hukum di mana manusia sebagai objeknya tercakup dalam beberapa disiplin ilmu, yaitu ilmu fikih, ilmu adab yang utama, dan lain-lain. Dalam ajaran Islam, melaksanakan aturan dan ketentuan hukum tanpa memahami dan menghayati apa tujuan hukum, maka pelaksanaannya tidaklah memiliki nilai yang sempurna. Orang tua-tua dulu biasa menyebutnya kulit tanpa isi. Jadi tujuan hukum itu adalah kebenaran, atau dalam istilah bahasa kitab yang sebenar-benarnya hakikat. Untuk mencapai tujuan tentu memerlukan jalan dan cara. Tanpa mengetahui jalannya, tentu sulit untuk mencapai tujuan. Hal itulah yang dinamakan tarekat. Kita masuk kepada yang kedua. Tarekat dalam persamaan katanya menurut segi bahasa yang artinya jalan, mengetahui adanya jalan. Setelah kita mengetahui adanya jalan, perlu pula kita mengetahui cara melintasi jalan agar tujuan tidak tersesat. Tujuan kita adalah kebenaran, maka cara untuk melintasi jalan harus dengan benar pula. Untuk ini harus sudah ada persiapan batin, yakni sikap yang benar, sikap hati-hati, yang demikian tidak akan tampil dengan sendirinya, sehingga perlu demikian adanya latihan-latihan tertentu dengan cara-cara tertentu pula. Jadi sekitar abad kedua dan abad ketiga Hijriah, maka lahirlah kelompok-kelompok umumnya terdiri dari golongan fukara wal masakin dengan metode latihan beretikat ajaran zikrullah yang sumbernya berpegang tidak lepas dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok-kelompok inilah yang menamakan dirinya dengan nama tarekah, yang berpredikat masing-masing sesuai dengan nama pembawa ajaran itu. Terdapatlah beberapa nama-nama, antara lain tarekat Qadariyah, yang ini menurut pengetahuan pembawa ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian tarekat Syazaliyah, pembawa ajaran ini Syekh Abu Hasan. Tarekat Naksabandiyah, pembawa ajaran tarekat ini Syekh Bahauddin Naksabandiyah. Tarekat Rafi'iyah, pembawa ajaran Syekh Ahmad bin Abil Hasan. Dan banyak lagi nama-nama tarekat yang mereka anggap sejalan dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jin ayat 16. Jika mereka benar-benar istiqomah, tetap pendirian, terus menerus di atas jalan itu, sesungguhnya Allah akan memberi minum mereka dengan air hikmah yang berlimpah-limpah. Banyak ulama yang berpendapat bahwa dari sejumlah tarekat-tarekat yang terbesar di dunia Islam, ada yang mutabar, diakui, dan ada juga yang tidak diakui, ghairu muktabar.
Seseorang yang memasuki tarekat dinamakan salik, orang yang berjalan. Sedangkan cara yang mereka tempuh menurut cara-cara tertentu dinamakan suluk. Banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang salik bila ingin sampai kepada tujuan. 1. Kalwat, menyepi ataupun menyendiri. Di waktu berkalwat, ini diperlukan mengintip perilaku diri, menghitung-hitung, merenungi diri, mana yang baik dan terpuji, mana yang jelek, serta mana pula yang tercela. Tekun, rajin dan sungguh-sungguh. Dan banyak lagi istilah-istilah dengan lahir batin, redo lahir batin, sesuai dengan petunjuk dari syekh mursyid atau guru. Yang diutamakan sekali adalah adab. Nah, itulah tarekat. Kemudian yang ketiga tentang hakikat. Istilah ini sudah merupakan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Hakikat yang berarti kebenaran. Kenyataan asal atau yang sebenar-benarnya. Kebenaran dalam hidup dan kehidupan, inilah yang dicari. Dan ini pula lah yang dituju. Hakikat alam, hakikat diri saling berkaitan. Bahasa tulisan lama, orang tua-tua lama menyebutnya diri mencari sebenar-benarnya diri. Diri yang terperi, diri yang diperikan, diri yang terjadi. Identik dengan pengertian jasad, hati, nyawa, rahasia. Kebenaran bukan hanya terletak pada akal, pikiran, dan hati, tetapi juga pada rasa. Yakini rasa jasmani yang dapat dirasakan dengan rasa pahit, manis, asam, asin, dan sebagainya. Ada yang disebut rasa rohani yang dapat merasakan gembira, sedih, kecewa, ceria, dan bahagia, dan sebagainya. Diri manusia yang disebut rasa nurani, rasa yang penuh cahaya, tidak terasa pahit atau manis, dan tidak pula seperti rasa gembira dan sedih. Disinilah kebenaran dan di sini pula istana kebebasan cinta kasih yang hakiki. Jadi kemudian yang keempat yaitu makrifat. Makrifat, kata makrifat biasa ditulis dalam bahasa Indonesia makrifat. Berasal dari kata arafa yang artinya mengenal, bersumber dari hadis Rasulullah dan ungkapan-ungkapan ulama terkemuka. Man arafa nasfahu fakat arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia akan dapat mengenal Tuhannya. Diri ini penuh dengan serba ketergantungan, kekurangan, kelemahan, fana dibanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kebesaran, kekuasaan, keperkasaan, dan kekekalan, serta memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup dan mampu mengenalnya dalam arti hakiki kecuali dengan Allah. Araftu Rabbi birabbi, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah akan Allah beri petunjuk semua jalan Allah. Al-Ankabut ayat 69. Menurut para arif billah bahwa seseorang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, mereka adalah laksana jarum dengan segumpal besi berani. Karena getaran magnet itulah si jarum datang menghampiri magnet. Bukan kemampuan si jarum mengejar besi berani. Akhirnya si jarum sampai kepada pengenalan yang hakiki.
Keempat bagian itu, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, adalah sudah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Gugur salah satu berarti gugur pula keseluruhannya. Tasawuf bukanlah klinik dan magic. Betapa banyak prasangka orang yang bersumber pada pendapat-pendapat golongan pengamat penyidik barat tentang yang empat macam ini. Sama sekali bukan dan malah anti Islam menyatakan bahawa tersebut adalah ajaran klinik dan magic. Alangkah buruknya prasangka itu. Tapi dengan menuntut ilahi anta maksudi waridaka matlubi semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita dan para guru-guru arif billah sudah menyaring semua ajaran-ajaran itu, dan sudah wajib bagi diri kita untuk mengamalkan yang empat macam tadi yang kita bahas, yaitu tentang syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Lalu ajaran itu adalah ajaran kebersihan batin semuanya. Dan kebatinan semata-mata menjurus untuk bisa memasuki hidratul kudus, hidrat kesucian dengan makrifat yang sempurna, agar bisa kita dengan musyahadah mukassafah, dengan siraman mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, semua itu dapat disau dari buah tutur para guru-guru mursyid, arif-arif billah, mereka yang berenang dalam lautan cinta kasih Allah, sirna dalam kecemerlangan nur Allah. Saudara para pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita raih sebutir kecil di antara permata indah yang mereka tebarkan untuk menghiasi ruh dikala ia akan pergi menemui panggilan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini dan kita terangkan diberi Allah Subhanahu wa ta'ala manfaat ataupun bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pembicara sendiri. Banyak maaf dari segala kekurangan. Yang benar hanya Allah, yang salah tetap kita sebagai hamba yang hina, yang lemah, yang tiada daya upaya selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, saudara-saudara para pendengar, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi beserta keluarga. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak kuasa di dalam kubur mendapat siksa. Yang tidak kuasa di dalam